والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. فإذا أجر الله على العبد الطاعة وسهلها له لا يعجب بها ولا يتكبر ولا يدخله رياء ولا سمعة, maka apabila memberlakukan oleh Allah atas seorang hamba akan ketaatan dan Allah permudah ketaatan itu bagi si hamba, maka tidak ujub si hamba dengan taat tersebut dan tidak sombong dan tidak masuk pada si hamba oleh riya dan tidak pula sum'ah. Li'annaha laysat min fi'lihi, karena bahwa ketaatan itu bukanlah dari perbuatannya. Hatta yu'ji bal hiya fi'lullah, bahkan ketaatan itu perbuatan Allah. Fayambaghi lahu an yashkurahu, maka siogianya bagi si hamba bahwa ia bersyukur kepada Allah. Wa yaral minnata wal fadla lahu ta'ala, ia pandang akan nikmat dan anugerah bagi Allah Ta'ala. Haitsu tafaddala alaihi biha, sehingga memberi anugerah Allah atas si hamba dengan ketaatan itu. Wa yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi, dan ia membebaskan diri dari daya dan upayanya. Wa fi hadza qala Ibnu Athaillah, dan pada ini materi telah berkata oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaih. Janganlah membanggakan pada dirimu oleh ketaatan, karena ketaatan itu keluar dari dirimu. Jara minhu syai'un minal mukhalafat, akan tetapi apabila terjadi dari si hamba sesuatu dari pembangkangan, yang bagi lahu an yashhada kasbahu laha, maka sebianya bagi si hamba bahwa ia melihat usahanya dia bagi pembangkangan itu, wa ta'atiyahu, dan mengerjakannya dia li asbabiha, bagi sebab-sebab ketaatan, hatta yakuna dzalika sababan litaubati wan nadama, sehingga menjadi yang demikian itu penyebab bagi bertaubat dan penyesalan yang mendalam. Intaha, selesai. Qala Sid Zaini Dahlan. Wallahu a'lam. Jamaah yang mulia, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keimanan yang bulat bahwa Allah Subhanahu pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, dan Allah esa pada perbuatannya. Berbicara esa pada perbuatan akan melahirkan akhlak-akhlak terpuji dan membuang akhlak-akhlak tercela. Bila segala yang ada adalah perbuatan Allah, apa aja yang terjadi adalah Allah punya skenario, maka enggak bakalan ada ujub,
nggak bakalan ada sombong, nggak bakalan ada pamer, nggak bakalan ada sumpah. Malam hari ini pembedahan kita berbicara sikap seorang Sunni terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita seorang Sunni yang bahasa singkatnya saudara, yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari kita, itu namanya akhlak orang yang paham wahdaniyat fil af'al. Yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Anak kita ranking 1 sekolah, dari 1000 murid yang paling pinternya anak kita, ada yang bilang dengar-dengar anak bapak ranking 1 dari 1000 murid. Jawaban kita, siapa dulu bapaknya? Itu bukan Sunni. Begitu jawaban kita. Jawaban kita, Allah punya anugerah. Yang bagus-bagus Allah punya. Kalau kata teman kita, hebat loh bang, dagang belum lama di pasar. Emang otak gua mencet. Yang bagus-bagus dari kita. Kalau emang otak gua encer, Allah punya perbuatan. Begitu. Kalau yang buruk-buruk dari kita. Bang, denger-denger anak abang itu loh, yang nomor 1 dari 500 murid kagak naik anak abang. Nasib. Kalau nasib perbuatan bukan. Emang saya kurang doa sama anak, saya sibuk kerja. Begitu. Itu namanya Sunni. Yang bagus-bagus, yang bagus-bagus, yang bagus-bagus, yang buruk-buruk dari kita. Yang buruk-buruk, yang bagus-bagus Allah. Ini kudu mantep di hati. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa jangan goyah. Jangan sampai kita Allah disalahin mulu. Gua udah tahajud, ratib gua udah baca, saban malam tuh sampai rusak mau di ketiduran, sampai rusak tuh ratib. Gua udah doa, ngapa anak gua bengal? Baru gua udah doa ini, mana? Tuh begitu. Tuh namanya jelek-jelekin salah kita ini yang nggak benar. Biar taubat kita. Begitu. Jangan Allah mulu yang salah. Ngapa gua udah sholat duha, begitu sedekah juga Jumat gua ngasih tuh di masjid nggak pernah luput, ngapa dagang gua rugi? Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini tauhidnya belum benar. Yang kayak begini, dia gugat Allah, ngaku dirinya baik, nuduh Allah tuh jahat. Ini kagak benar. Yang kayak begini, gua udah begini, gua udah begitu, mana kakak Allah. Bagus-bagus Allah punya, yang buruk-buruk kita. Anak nggak naik kita. Dagang rugi
kita. Udah gitu aja tuh, kita mulu. Badan kita sakit, kita. Jangan nyalain Allah. Sakit aja dikit. Gua udah ini, gua udah tahajud, ngapa gua sakit? Ya Allah. Ono Nabi Ayub nggak pernah tinggal tahajud. Sakit juga, lu kan tahajud gara-gara dagang rugi doang, pas untung memerem mulu. Ada yang kayak model begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, Allah digugat mulu ini. Tauhidnya belum benar, rapihin dulu tauhid. Saya kasih ilustrasi sebelum nerangin lebih jauh. Saudara, seorang Sunni itu kalau ada mobil bagus, yang dipuji, kalau bagus yang dipuji pabriknya, kalau bagus yang dipuji pabriknya, itu Sunni. Kalau bagus dinisbatin ame apa? Pabriknya, itu namanya Sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nabrak yang disalahin supir, itu namanya Sunni. Kalau nabrak yang disalahin supir. Kalau bagus yang dipuji pabrik, itu namanya Sunni. Amalin tuh. Kayak kita ngaji nih, bagus apa jelek? Nih ngaji nih malam Jumat di Al-Ma'ruf ini, Allah punya perbuatan. Jadi kita nggak sombong sama yang kagak ngaji. Lu sih kagak ngaji, begitu kata kita. Baru juga ngaji 2 hari doang, udah sombong amat. Begitu. Kagak. Begitu. Jadi kita nggak boleh. Allah ini Allah. Dari mana Allah? Lah tenaga punya Allah, nyawa punya Allah, kaki bukan buatan kita Allah, otak dari Allah. Lah kita mana? Kepengen doang berangkat. Nggak ada muanya Allah punya. Mujarradul mail, itulah yang kita punya. Kasab. Tapi seluruhnya Allah punya. Mata dari Allah, tangan dari Allah. Maka kita enggak jadi orang yang sombong. Begitu. Ya Allah, sian banget tuh tukang es. Tukang es. Untung saya tukang bakso nggak kesinggung, ya kan? Begitu. Jadi yang bener lah. Kita orang. Allah nih Allah, kita ngaji Allah. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh, ini nih namanya yang jelek Allah pun. Masa males ngaji Allah yang disalahin? Begitu, jangan. Begitu, jangan Allah salahin, jangan. Begitu. Pokoknya kita ente pada nih yang ngaji punya bini, umpamanya ada bini, masak nggak enak, puji aja gitu. Mau dia kurang garam kayak udah nikmat, mau garamnya itu 2 genggam kayak nikmat, udah puji aja. Kenapa? Karena pondasi dasar membangunnya itu membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Begitu. Kalau membangun rumah makan baru ente celah
Kan yang dibangun bukan rumah makan, rumah apa? Rumah tangga. Iya, dia nggak bisa masak, iya wajar lah. Begitu wajar. Begitu. Gitu. Masak tempe mulu tempe, jangan salahin. Jangan. Bini juga pengen kayak orang-orang, ngasih makan tuh laki ayam pop pagi sore dari jeruk purut. Begitu, ngasih ketupat laksa kampung kecil. Pengen tuh bini, masalahnya ente bagi duit 10.000. Ya bagaimana ngaturnya? Begitu, jangan salahin dia. Begitu, jangan. Udah bagus saja, bagus. Begitu. Bila ada temen ente ngeluh, aduh ampun banget bini gue nggak bisa masak. Lu kalau begitu kawin apa pembantu? Iya tuh juru masak. Begitu. Udah nemenin aja udah bagus. Begitu, bagus. Itu udah mulia. Begitu. Sian tuh ada orang nih perempuan, dia punya kucing kesayangan tuh, habis ngasih makan kucing itu nungguin kucing apa ditinggal kucingnya? Hah? Ditinggal. Begitu. Bila sampean bininya naruh aja tuh nasi, habis itu pergi ke pasar, sampean sama kayak kucing. Wah, habis ini marah-marah sama bininya ini. Salah neranginnya. Jadi saudara, yang bagus-bagus, Allah. Yang buruk-buruk, kita. Kalau kita jatuh sakit gara-gara kita. Kalau kita sehat, Allah. Kalau kita banyak duit, Allah. Kalau kita bokeh, kita. Jangan salahin Allah mulu, salahin. Begitu. Kita aja udah enak. Begitu. Enak. Jangan. Biar damai jiwa. Itu namanya pola pikir sunni. Karena itu kata kitab kita, fa idza ajrallahu 'alal 'abdi ta'ah. Ini materi kita. Bila Allah takdirkan Anda ngaji, sholat, sedekah, umroh, puasa, baca Quran, demen baca sholawat, enggak bakalan ujub, enggak bakalan sombong, enggak bakalan pamer, enggak bakalan sum'ah. Kenapa? Karena sadar ini Allah punya mau, bukan saya. Allah punya skenario saya bisa baca sholawat. Kalau Allah nggak gerakin lidah, nggak bisa. Ini Allah yang hebat. Ngaji, Allah yang gerakin saya sampai datang ke majlis taklim. Allah. Kita coba tahajud, Allah, bukan kita. Karena itu dia sadar, bersyukur, makasih ya Rob, kau takdirkan saya demen ngaji. Padahal masuk surga dalam hadis tuh bukan gara-gara melacurnya, bukan. Tuh pelacur aus, habis dia main begitu, ngelayanin banyak hidung belang begitu, hitam juga sih hidungnya mah, tapi disebutnya belang begitu. Tuh ngelayanin dia, tuh pelacur. Habis itu dia dikibulin, gak dikasih bayaran, pengen minum gak ada duit, aus. Lihat ada anjing kehausan nyari-nyari air di sumur, dia bingung bagaimana mau ngambil air. Ada tuh rahmat Allah, kasihan tuh pelacur.
Ya Allah, itu anjing sian banget pengen minum. Dia turun ngambil air pakai tasnya dia, kasih minum anjing. Amalan itu diterima sama Allah. Surga. Orang masuk surga mah bukan dari ibadah, dari kasih sayang Allah. Kita ibadah belum tentu masuk surga kalau dibesit dia. Gitu sombong, nggak bisa. Orang yang tauhidnya benar Allah, orang tauhidnya benar Allah, begitu. Bukan kita punya, begitu, begitu. Ada orang bilang, Pak Ustadz, apaan? Pak Ustadz ini dijelek-jelekin, cakep. Lo ngapa cakep? Kalau gua ganteng dikata jelek gua marah. Gua udah jelek dikata jelek, pas. Kita begitu, gitu. Yang kagak-kagak aja, begitu kata dia. Itu cakep, cakepnya di mana? Jeleknya aja menarik untuk diperbincangkan. Gimana bagusnya saya? Begitu ngangguk-ngangguk tuh orang. Begitu. Jeleknya aja menarik kata kita. Ada aja yang ngomong katanya, lah ya ada mulutnya ya kan. Jadi jangan dibikin susah hidup, gitu. Biasa, yang kayak begitu, biasa hidup tuh. Jangan dibikin susah, jangan. Begitu. Hidup dibikin nikmat. Kalau ada yang baik-baik, Allah pun. Kalau yang bagus-bagus, karena kita la haula wala quwata illa billah, enggak ada mampu ngaji kecuali pertolongan, lah begitu. Enggak bisa dagang untung kecuali pertolongan, anak kita nurut-nurut kecuali pertolongan, sehat kecuali pertolongan, lah Allah punya kerjaan. Allah banyakin ucapin alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wirid tuh alhamdulillah yang banyak, 100 paling minim, jangan kagak, sebagai terima kasih sama Allah. Saya sering dalam penutupan baca alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini rahasia, rahasia terima kasih sama Allah. Terima kasih, jangan gak makasih. Kita dikasih sakit dikit, Allah udah salahin mulu. Sakit mungkin biar kita terima kasih sama Allah. Baru pas sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Allah tuh kan sama malaikat, kat tuh lihat tuh, kemarin aja tuh sehat kagak inget saya, sekarang inget, ini nikmat. Begitu, begitu. Jadi kita hidup itu dibikin enak aja, enak aja. Tapi ada yang saya paling pengen nih, begitu. Apa nih? Rasa tenang, ngangguk-ngangguk, jangan di masjid aja, pulang puyeng lagi. Itu saya kagak mau tuh. Saya pengen tuh tenangnya itu sampai pulang-pulang tuh. Begitu, keluar aja dari masjid. Aduh, aduh. Ini namanya dicas kagak masuk ini baterai ini. Repot ini. Kita kudu yakin yang bagus-bagus dari, yang buruk-buruk dari kita. Begitu. Dari kita udah. Tuh begitu, udah. Itu yang paling penting. Jangan itu, mohon maaf, makanan lah, ini daging sapi mengandung kolesterol. Coba nyalain diri, nyalain Allah. Nyalain diri, nyalain Allah. Allah tuh, rusak tauhidnya. Emping lah mengandung, emping mengandung, apa emping? Asam urat. Nyalain diri, nyalain Allah. Allah, apa enggak dosa itu? Begitu.
kopi lah bikin asam lambung. Begitu. Yang kagak aja. Ini nggak bener. Yang kayak begitu Allah disalahin. Kagak ada. Badan kita banyak masalah. Begitu, bukan makanan. Orang makanan dari Allah disalahin. Daging kambing lah, darah tinggi. Begitu. Ini kagak bener, miring yang kayak begini. Beneran. Makanya Allah bilang dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung pikiran hambaku. Kalau pikirannya itu emping mengandung asam urat, ya saya buat asam urat. Dari mana tuh dibuatnya? Dari buruk sangkanya dia dengan Allah. Orang rezeki dari Allah. Lu buat kagak tumping. Makanan halal jadi haram buat dia. Coba jangan kita, yang kita kudu pantang bukan makanan tapi dos. Nasi uduk dapat nyolong, pantang. Nasi uduk dapat pantang. Biar nasi uduk karena dapat nyolong, haram. Barang haram yang kita pantang. Nih banyaknya masuk barang haram ini yang bermasalah. Begitu, bukan makanan. Barang halal. Gak usah kita berpikir ini itu ya Allah. Di dunia sengsara amat. Makan ya Allah, kontrakan banyak. Begitu toko punya, pensiunan ada, nasi putih, garam, air putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutih. Aduh. Kalau nanti masuk surga mendingan. Lah kalau nanti masuk neraka, ya Allah ya Rabbana, cilaka 12. Nasi putih, garam, air putih, nasi putih, garam. Makan yang enak-enak. Begitu. Masalahnya takut mati. Oh no, bayi belum kenal apa-apa. Emping aja belum kenal, bayi baru juga ceret lahir, mati. Jadi bukan kayak gitu-gitu amat kita. Jangan sampai hidup takut-takut amat. Yang nggak boleh berlebihan. Gitu, makan durian habis 30 biji. Ya itu sih beneran. Jadi penyakit. Kalau satu mata dong, satu mata. Nggak apa-apa. Begitu. Kalau punya keyakinan bagus, nggak apa-apa. Ini kawan kita dari Jawa, dari Tegal, ya Allah, beton dimakan beton, nggak apa-apa. Bener nggak? Begitu, ya Allah. Begitu. Sampai kawan kita nih wong Kito Galo dari Palembang, ya Allah, kapal selam ditelan, nggak apa-apa. Itu gitu, yang takut masuk neraka, dikubur tuh, disiksa baga tuh, takut itu. Yang kayak begitu tuh makanan begitu, udah kayak monster ngelihat daging, musuh gue, musuh mulu, hidup banyak musuh amat ya. Udah dibikin bahagia, ya Allah. Begitu, dinikmati tuh duit, mau ngapain, disimpan makan sengsara banget. Ya Allah, begitu. Kontrakan yang ngebangun kita, lah itu anak mantu ngebangun juga kagak, malah dia memakannya di KFC, bento, begitu. Lah kita nasi garam, air putih, nasi garam. Ya Allah, coba pikirin, ya Allah. Begitu. Ada yang kayak begitu tuh, banyak nggak? Yang mana orangnya? Gitu. Yang bahagia hidup. Insya la haula wala quwata illa billah. Kalau yang bagus-bagus Allah punya,
Allah yang sakit. Allah. Dulu saya dikasih uang sama seseorang hamba Allah. Uangnya enggak lihat. Jumat pagi ngomong, kira-kira tahun 2002. Jumat pagi, sampingnya mualim njid, gitu. Mualim sepeda. Katanya orang njid, saya suruh haji si Ustad. Begitu kata orang. Ya haji. Kata mualim yang benar gitu, sama si fulan ya. Duitnya gua udah kirim sama Sedutfi. Gitu. Maksudnya Ki Lutfi Zawawi ya. Gitu. Kita suruh cek sama mualim, coba tanya Faru sama Sedutfi, tanya. Iya masuk. Gitu, betul gitu, dikasih sekian untuk haji. Ceritanya kita mau makasih, datang ke rumahnya. Jangan makasih sama saya, Allah, begitu. Allah, kata dia, namanya udah bertauhid. Kalau kita makasih, gitu, nggak boleh, jangan salah. Oh iya baik. Jadi kebaikan itu Allah, kebaikan, semuanya dari Allah. Itulah yang ngaku kebaikan dari kita. Dikit-dikit dia kesinggungan, dia ngiri sama orang, kerja kagak, nonton dong, bisanya ngiri, biasa aja. Maka rumus hidup, kalau saudara ada yang ngomongin di belakang, ucapkan alhamdulillah, saya sudah di depan. Kalau dia ngomongin di belakang, ucapin alhamdulillah, saya depan. Kan kalau nggak mungkin dia ngomongin di belakang kalau kita di belakang, ya kan? Berarti kita udah di mana? Depan. Kalau ada yang ngiri sama kita, alhamdulillah, kita nganan. Kita apa? Nganan. Kalau kita ngiri, konvoy sama dia, nganan aja. Biarin, biar dia ngiri sendiri. Begitu. Ada Allah. Kalau kita paham segalanya Allah punya, maka enggak nyalain Allah. Ketika terjadi kesalahan, ukur perbuatan diri, salahin diri sendiri. Pelajaran yang paling tinggi, ada doa begini dalam Al-Quran, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa nih? Doa siapa nih? Nabi Adam. Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana. Biar gampang saya terjemah bebas. Ya Allah, iya gue salah. Padahal Nabi Adam makan buah yang dilarang, digoda siapa? Digoda siapa? Setan. Enggak bilang, ini gara-gara setan ini ya Rob. Setan itu yang salah. Gua kagak. Enggak. Gua salah ya Rob. Gua salah. Padahal lupa dia. Ngaku salah. Ini mau sengaja-ngaja ngakunya enggak salah. Enggak gua, enggak bagaimana? Begitu, makin kayak begitu makin hancur. Lihat Nabi Adam, saya salah. Nabi Yunus dibuang ke kali, ke laut tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Apa sih minadh-dhalimin? Iya saya salah. Enggak. Gara-gara diundi keluar lagi Yunus, undi keluar lagi Yunus, jadi yang dibuang. Ya saya salah. Begitu. Enggak bilang ini gua apa, enggak kayak kita, gua udah tahajud, gua udah sedekah, salah gua apa coba? Begitu.
Mana udah biarin aja udah. Hidup. Kalau yang buruk-buruk ya kita dah. Kita begitu. Jangan nyalain Allah. Begitu. Saya kalau ada kawan-kawan majelis hidupnya kesusahan, bukannya dikasihani, kagak. Antara dohor sama asar, apa yang harus dibaca? Kalau hari Rebo udah dibagi, masih susah juga. Potong wiridan tuh nggak diamalin, gitu. Nggak bakalan. Kalau diamalin pasti nggak bakal ngalamin susah hidupnya. Begitu nggak bisa. Itu mau rumus. Orang udah dibagi, tikus mati dalam lumbung. Salah lumbung, salah tikus. Salah tikus. Majelis wiridan apa jadi bagi, sholawat, dalailul khairat dibagi, aurat Rasulullah, ratibul haddad dibagi, agak diamalin, salah dia. Orang kita mohon nama Allah biar kawan majlis jangan susah hidupnya. Kalau susah dia, ada yang masalah dia sama Allah. Jangan nyalain Allah. Gue udah baca ratib, yang baca ratib jarang-jarang, begitu. Salah diri, ini yang harus dicari. Bila terjadi satu kesalahan, sadari ini munculnya dari badan kita, biar muncul pertaubatan kayak Nabi Adam, penyesalan. Rabbana dolamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tuh begitu. Kalau yang buruk-buruk kita, Nabi coba dilemparin sama orang Taif pakai batu bercucuran. Nabi bilang, Tuhan saya ngadu, saya ini lemah, saya gitu. Bukan engkau ini bagaimana sih? Aku kan dakwah. Enggak, saya lemah. Begitulah kita saudara. Bila ada di antara yang ngaji yang ngalamin kesulitan, kepusingan hidup sampai detik ini, jangan ditaruh di otak Allah yang salah. Kita ada yang nggak benar, cek ulang gitu. Ada yang nggak beres kita. Jangan salahin Allah. Bila kita di dalam kehidupan yang normal-normal nikmat, dalam kehidupan kita, jangan ngaku gue, jangan. Allah. Kalau udah gue nggak paham wahdaniyat fil af'al. Jangan. Orang semua kunci Allah kasih. Tenaga, tangan, eruh, kaki, kuping, segala macam. Mana yang kita punya? Nggak ada. Pada akhirnya kita jangan terpedaya dengan tempat yang baik. Sebab tidak ada tempat yang paling baik selain surga. Tapi bagaimana Nabi Adam pada akhirnya terusir dari surga. Kita jangan terpedaya dengan bumi mulia kayak Mekah. Bagaimana menimpa pada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia ujungnya Abu Lahab saya selanaran zata lahab. Kita jangan terpedaya dengan banyaknya ibadah. Lihat iblis, ibadah paling banyaknya ibadah, nggak ada lagi iblis. Sebelum Adam dicipta iblis ibadah. Tapi apa yang menimpa iblis? Ujung merasa hebat diri. Ini nggak benar. Kita jangan merasa hebat dengan banyaknya ilmu. Bagaimana itu yang namanya Bal'am bin Ba'urah, bersisok, ilmunya banyak, ujungnya apa yang menimpa pada mereka? Kita nggak boleh terpedaya dengan melihat orang soleh. Kalau ada kiai pengennya foto mulu, ketemu Habib foto mulu, foto dicuci mau kagak, foto mulu, foto. Hanya ketemu orang soleh. Apa yang menimpa ama Abu Lahab? Tidak ada orang yang paling mulianya orang sejagat raya selain Nabi Muhammad. Apa yang menimpa ama Abu Lahab? Apa yang menimpa ama Abu Jahal?
padahal yang dia lihat orang rajanya soleh. Maka kita jangan. Bersyukurlah ketemu ulama, bersyukurlah ketemu orang soleh, buat bahan kesyukuran sama Allah. Dianterin ke makam wali-waliullah, dianterin ke tempat-tempat mulia, ngaji segala macam, syukur. Dan ini hal yang paling benar di dalam hidup kita. Allah, kalau kita nggak ada terima kasihnya sama Allah, nggak ada cara buat diingetin nama Allah selain harus dicubit. Penting buat kita, saudara-saudara sekalian. Karena itu Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya beliau bilang, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan sampai ibadahmu, ngajimu, baca Qur'anmu, solawatmu, tahajudmu, sedekahmu, jangan sampai membuat Anda bangga lantaran keluar dari badan Anda. Jangan. Lantaran Anda mampu. Tapi banggalah ketaatan itu. Kenapa? Karena Allah mampukan kita untuk bisa mengerjakan sedekah, mengerjakan solawat, mengerjakan ngaji lewat kita. Padahal siapa kita? Tapi kok kita dikasih mampu ngaji? Siapa kita? Ini karena ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang paling penting dalam hidup. Maka itu dalam hikam, pada hikmah pertama dari ratusan hikmah yang dihikam, min alamat i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda berpegangan kepada kemampuan diri, merasa diri hebat, itu kurangnya pengharapan kepada Allah ketika gagal. Gitu, merasa dirinya hebat. Enggak, yang hebat Allah. Ada yang hebat. Kalau ngaji nih, Allah kasih butuh sama sampean. Bukan karena kita nggak ada ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu Anda dikit, kata Allah. Begitu nggak ada ilmu, bisa ngerti, bisa paham, Allah yang buka futuh. Banyakin makasih sama Allah, syukuri. Ini yang paling penting. Kalau kita nggak ngerti-ngerti, kita taubat sama Allah, banyakin istighfar, kok bisa kita kayak begini? Mesti dosa kita membuat tumpul otak kita. Begitu. Ini nih yang kita kudu taubat. Ini yang paling penting. Singkatnya, orang yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ketemu mobil bagus, yang dipuji pabriknya. Kalau nabrak, yang disalahin sopirnya. Kalau dalam diri kita keluar yang bagus-bagus, yang dipuji Allah. Kalau dari diri kita adanya enak, kagak enak, segala macam, yang dicela diri. Jangan menggugat Tuhan.
gugat diri yang tidak mengerti tauhid yang benar terhadap Tuhan. Ini yang paling pokok dalam hidup kita. Syukuri kita ngaji, fasilitas diberikan oleh Allah, kaki buat jalan, mata buat lihat, telinga buat dengar, hati buat menyerap pelajaran, kesehatan, nyawa, itu fasilitas Allah. Syukuri itu sampai kita bisa maghrib malam Jumat, kita masih bisa duduk mengisi waktu antara maghrib dan isya, sesuatu yang paling tingginya waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Ini kalau ngomong ganjaran, saudara ngaji maghrib dan isya malam Jumat, ama ngaji saban hari yang enggak ada maghrib isya Jumat, masih tinggian malam Jumat dalam seminggu. Itu begitu, saking tingginya duduk di masjid dari maghrib sampai isya malam Jumat, enggak ada hitungan ganjaran. Itu luar biasa kalau kita niatnya ngaji. Begitu, maka lempengi niat kita supaya kita hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum